Aku tuh dengar-dengar katanya di SITH ITB tuh bakal ada penjurusan lagi, bener nggak sih Kak? Ada. Untuk pilihan penjurusannya itu ada apa aja? Kalau SITH itu dibagi jadi dua, ada yang SITHS Sains sama SITHR Rekayasa. Nah, kalau yang sains itu dia lebih ke arah biologi sama mikrobiologi, ada dua jurusannya di situ. Nah, kalau rekayasa itu lebih ke teknik, ada 4 jurusannya di situ. Ada teknologi pasca panen, disingkat TPP, terus rekayasa hayati, teknik kehutanan sama teknik pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai EduLabers, kenalin aku Hana, brand ambassador EduLab Dago Bandung. Oke, jadi hari ini aku dapat kesempatan nih untuk ngobrol sama alumni EduLab yang berhasil lolos ke SITH ITB lewat jalur SNBP. Keren banget gak sih? Ya, jadi kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol kalau gitu. Halo Kak, apa kabar? Halo, aku Tanaya Sasaneavi, bisa dipanggil Tanaya. Sekarang aku lagi kuliah di ITB jurusan SITHR. Aku alumni EduLab di Gayung Sari, Surabaya. Oh, di Surabaya ya berarti Kak? Iya, Oke, SITH itu kepanjangannya Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, bener gak Kak? bener banget. Ya aku takutnya salah ini, tiba-tiba beda jurusan gimana? Oke, sekarang kakak udah semester berapa? Aku semester 2 sekarang. Semester 2. Iya. Nah, selama semester 2 ini aku penasaran sih Kak, kakak udah belajar apa aja sih selama menjadi mahasiswa SITH ITB? Nah, kalau di ITB itu di tahun pertama kan namanya ada TPB kan, tahap persiapan bersama. Itu setiap fakultas belajar hal yang sama. Kalau kita itu sekarang belajar Mafiki, terus ada beberapa pelajaran tambahan gitu kayak misalnya bahasa Indonesia, terus ada pengenalan komputasi dan sebagainya gitu. Oh, jadi pas semester 1 semuanya belajarnya sama gitu ya? Bener banget. Untuk karena kakak udah semester 2 nih, ada nggak sih tugas-tugas yang dikasih dosen tuh kayak ih aneh banget gitu sampai kayak istighfar susah banget gitu? Sebenarnya ada, itu kebanyakan juga tugas proyek yang bikin istighfar itu memang kebaik banget gitu kan ya. Tapi asalkan aku milih temen yang memang kompak dan bisa diajak buat mikir bareng, aku bisa ngerjain semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti walaupun tergantung kelompoknya ya. Iya bener. Kalau praktikumnya sendiri nih, kalau di perkuliahan pasti beda dong kalau misalnya ada praktikum sama di SMA. Boleh dong Kak diceritain kayak praktikum di jurusan kakak tuh ngapain aja? Kalau aku sebenarnya kayak masih hal-hal dasar ya, kayak misalnya praktikum tentang kalau kimia itu ada teori asam basa, terus kalau misalnya fisika itu tumbukan gitu, materi tumbukan. Jadi nggak sebenarnya tuh nggak banyak, cuman memang harus sistematis runtut gitu, lengkap semuanya biar dapat nilainya itu juga utuh gitu. Karena kalau praktikum itu bobotnya itu banyak, sekitar 40% dari nilai akhir kita gitu. Oh, berarti praktikum tuh sangat penting ya. Bener banget. Kalau kakak sendiri lebih suka dikasih kayak praktikum tugasnya atau kayak tugas-tugas kayak biasa aja sih Kak? Sebenarnya praktikum, cuman praktikum yang bikin nggak enak itu dredeg gitu, bikin deg-degan gitu, karena kita kan nggak akan tahu kayak gimana nanti hasil praktikum kita, bakal bagus atau bakal gagal gitu. Dan itu penilaian dari praktikum itu tergantung sama dosen, asisten praktikum, nah, itu namanya, yang ngawasin kita nanti. Oh, berarti tetap untuk praktikum tuh ada nilai individualnya gitu ya? Ada, cuman sebagian besar juga nilainya itu ada di laporan atau tugas awal sama tugas akhirnya gitu. Oke. Nah, kan tadi aku udah nanya-nanya seputar jurusan kakak. Nah, kalau di kampus tuh ada yang namanya unit kegiatan mahasiswa ya, UKM gitu. Ada. Nah, kalau kakak sendiri ikut nggak sih UKM gitu? Aku jujur belum ikut UKM. Aku udah ada beberapa UKM yang aku minatin, kayak misalnya baseball dan sebagainya, yang olahraga-olahraga gitu. Cuman aku takut kalau misalnya UKM itu terlalu berat buatku yang masih belum bisa menyesuaikan dengan lingkunganku. Makanya aku masih stop dulu lah, jangan dulu gitu. Oh, berarti UKM tuh masuknya kayak optional gitu ya Kak? Optional. Kayak kalau di SMA tuh ekstrakurikuler mungkin ya bisa dibilang. Bener. Oh, Mirip. berarti kayak untuk UKM tuh sesuai kesanggupan aja kan? Iya.
Kalau kakak sendiri, menurut kakak nih, dari dilihat mungkin teman-teman kakak ada yang ikut kan UKM gitu-gitu, apa sih benefitnya kak? Ada yang kerasa banget nggak sih benefit mungkin? Kalau sekarang karena mereka sebagian besar masih kaderisasi, mungkin masih belum kerasa ya. Cuman temanku itu ada yang ikut mungkin tenis dan dia itu setiap minggu itu ada kegiatan tenis gitu sama kating-kating. Jadi dia juga bisa naik-naik gitu ke katingnya tentang materi yang belum dia pahamin. Jadi benefitnya sebenarnya banyak dari situ sih, kenalan gitu sih, sama meningkatkan skill dirimu di bidang yang kamu mau gitu. Ya berarti dengan ikut UKM itu kita jadi punya relasi banyak juga nggak sih kak? Iya gitu. Oke, terus untuk aku tuh dengar-dengar katanya di SITH ITB tuh bakal ada penjurusan lagi, bener nggak sih kak? Ada. Untuk pilihan penjurusannya itu ada apa aja? Kalau SITH itu dibagi jadi dua, ada yang SITHS Sains sama SITHR Rekayasa. Nah, kalau yang sains itu dia lebih ke arah biologi sama mikrobiologi, ada dua jurusannya di situ. Nah, kalau rekayasa itu lebih ke teknik, ada 4 jurusannya di situ. Ada teknologi pasca panen, singkat TPP, terus rekayasa hayati, teknik kehutanan sama teknik pertanian. Oh berarti ada 4 ya. Untuk Iya. penjurusan itu diambilnya kita kayak penjurusan itu semester berapa tuh kak? Semester 3. Pas semester 3 berarti kakak setahun lagi atau satu semester lagi ya? Iya, terus semester lagi. Kalau kakak rencananya mau ngambil penjurusan yang mana nih? Aku pengen ngambil jurusan yang banyak peminatnya, rekayasa hayati, doain ya. Ya, amin, semoga ya teman-teman, Amin. kita doain Amin. semoga Amin. kakak bisa masuk nih. Nah, terus habis gitu aku juga mau nanya, selama jadi mahasiswa, apa sih mungkin keluh kesah atau kesulitan dan kemudahan yang kakak rasain gitu selama ini? Kalau keluh kesah mungkin lebih ke pemahaman materi sama lingkungannya. Karena aku nggak dari sini, aku tuh banyak struggle sama menyesuaikan sama orang-orang sini. Karena bahasanya beda, kebiasaannya beda. Jadi aku gaya bergaulnya itu beda banget sama waktu aku di Surabaya gitu. Nah, untuk materinya, aku tuh kesusahan buat bikin pola pikir mahasiswa. Nah, dulu tuh aku tuh belajar SMA itu cuman ngafalin rumus, masukin yang diketahui itu, udah selesai. Udah gitu doang. Nah, tapi kalau di kuliah, aku tuh harus tahu ini kalau bisa pakai rumus ini tuh kenapa, terus penurunannya gimana gitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi jawabanku gitu nanti. Oh, Tuh. berarti ya emang kita harus pinter-pinter adaptasi aja ya untuk Iya, survive gitu. bener. Nah, terus abis gitu ini kita bakal masuk sesi mitos atau fakta. Jadi untuk teman-teman edulabers juga aku penasaran nih, sebenarnya ini tuh mitos atau fakta sih? Ini kita langsung aja ya. Kita siap? Siap. Oke, mitos atau fakta? Apakah benar mahasiswa ITB itu rata-rata introvert? Hmm, mitos atau fakta 11-12 ya, gimana ya, karena em, anak-anak yang orang-orang yang ekstrovert itu mereka itu kan cenderung untuk menyuarakan diri, jadi mereka itu kelihatannya banyak gitu. Nah, sedangkan orang-orang introvert itu nggak kelihatan, jadi aku nggak bisa ngebandingin berapa banyak dari jumlah mereka gitu. Cuman memang ada stigma di sini kalau misalnya anak-anak misalnya yang komputer itu kebanyakan introvert, terus ada yang FTI misalnya industri itu kebanyakan extrovert. Memang ada stigma kayak gitu. Cuman kalau misalnya jumlah pastinya kayak benar-benar banyak yang introvert, masih belum tahu deh. Kalau kakak sendiri relatif gak sih, maksudnya kayak setuju gak sih kalau misalnya anak-anak ITB tuh, karena banyak yang bilang tuh anak-anak pinter itu introvert gitu loh, makanya orang-orang mikirnya kayak anak ITB pasti kayak introvert gitu. Nah, tapi benar sih mungkin ya, karena memang orang yang memang pinter murni itu memang kebanyakan introvert. Cuman ada juga orang yang pinter dari pengalaman mereka karena belajar dari orang lain. Nah, itu kebanyakan iya. extrovert gitu. Oke, berarti ini tergantung ya guys, tergantung orangnya, nggak semua orang anak-anak ITB itu introvert. Benar. Nah selanjutnya, mitos atau fakta? Apa benar SITH ITB itu banyak belajar hafalan materi daripada perhitungan? Mitos. Salah, mitos guys. Mitos. Kita kalau aku kan rekayasa ya, makanya jadinya aku tuh belajar tentang fisika lebih baik daripada aku belajar biologi. Malah aku nggak dapat pelajaran biologi sama sekali. Oh ya, berarti belajar biologi gak ada? Nggak ada, itu yang rekayasa. Tapi ya kalau misalnya yang sains, ya karena memang mereka jurusannya biologi sama mikrobiologi, mereka dapat sains itu kayak biologi itu. Tapi kalau aku nggak dapat sama sekali. Ya, jadi mungkin untuk edulabers yang pengen masuk SITH dan gak suka hafalan, tenang aja karena lebih banyak hitungan ya ternyata. Ya.
Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah benar mahasiswa banyak yang menghabiskan waktu di praktikum, di lab? Oke, ini aku jawab sama tergantung ya, karena tahun pertama kita nggak banyak ngabisin waktu di praktikum. Mungkin praktikum di tahun pertama itu cuman seminggu sekali. Nah itu. Nah tapi kalau misalnya tahun ketiga, ke tahun kedua dan ke atas, itu uh, singkatku tuh banyak yang bilang banyak praktikum. Karena aku pernah dengar ada satu siswa ini, mahasiswa ini, dia tuh praktikum tuh 4 kali seminggu. 4 kali. Nah itu jadi tergantung sama tahun kamu kali ya. Jadi ya tergantung semesternya, semester berapa gitu ya. Benar. Nah terus ini yang terakhir nih, aku juga ini penasaran kan anak-anak ITB tuh pinter kan. Pasti yang masuk-masuk udah pasti pinter lah, susah mana universitas populer gitu ya. Nah apakah benar mitos atau fakta persaingan akademis sesama mahasiswa di SITH ITB itu sangat ketat? Hmm, mitos atau fakta ya? Gimana ya jawabnya ya? Karena kan orang-orang pinter semua kan dalamnya tuh, aduh. Coba mitos kali ya, karena kita tuh lebih ke rasa solidaritas yang tinggi. Jadi kalau misalnya materinya kita nggak paham semua, ya udah kita bakal belajar bareng-bareng. Dan itu persaingannya masih belum kelihatan di situ. Tapi kalau misalnya pas ujian, nah itu baru kelihatan karena kita kan masih tahap pertama, tahun pertama. Nah itu kita buat masuk ke jurusan itu memang harus lomba-lomba tinggi-tinggian IPK lah istilahnya. Jadi ya kalau secara kita bergaul secara keseluruhan nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya udah ngomong tentang jurusan Ujian gitu, baru yang ngaruh sama nilai itu lumayan lah. Ya, karena ambis-ambis kali ya. Benar. Oke, mungkin gitu aja nih sesi mitos atau faktanya. Selanjutnya aku penasaran nih, kan pasti kakak butuh persiapan juga kan nih untuk masuk universitas ini. Universitas yang kakak mau bukan? Iya ya tuh. Itu yang pertama ini. Oh masya Allah, ini keren banget, aku juga pengen. Nah kakak gimana sih gaya belajar kakak selama di EduLab gitu? Kalau di Edulab itu aku tahun terakhir jujur kelas 12 semester akhir. 12. Dan aku itu ikut Edulab untuk persiapan UTBK atau SNBT. Nah tapi gini, lucunya itu aku tuh diterima jalur SNBP. Nah tapi ada tapinya nih, selama dari kelas 10 sampai kelas 12 aku tuh belajar dari temanku. Sekarang dia di FK UNER, kedokteran UNER. Oh my god. Yang dia itu juga termasuk siswi EduLab. Oh Nah, berarti itu. kakak dari kelas 10 sampai kelas 12 itu belajarnya sama anak EduLab, diajarin gitu ya? Iya, diajarin gitu. Kalau misalnya ada tugas yang nggak tahu, aku nanya ke dia. Kalau misalnya aku juga kesusahan di materi ini, aku nanya ke dia karena dia juga endingnya bakal nanya ke gurunya yang di EduLab gitu. Nah kakak berarti kelas 12 ya, semester kedua ya baru masuk. Nah apa sih menurut kakak fasilitas di EduLab, apa yang menurut kakak kayak ini bermanfaat banget gitu, ini ngebantu aku banget? Oh itu aku suka banget sama fleksibilitas dari pengajar-pengajar EduLab. Jadi aku tuh nggak perlu waktu yang strict gitu buat bertanya ataupun pengen diajarin. Itu aku bisa sebebas mungkin dan mereka tuh sangat welcome, orang-orangnya sangat friendly, welcome. Terus kayak aku tuh jadi bersama keluarga lah pokoknya. Ya setuju sih, soalnya kan kita juga bisa minta jam pelajaran tambah di waktu yang kita bisa kan. Jadi bener. kayak ya mau tambahan setiap hari pun gak jadi masalah. Iya. Oke deh kalau gitu. Terus habis gitu ini pertanyaan terakhir nih kak. Buat aku dan EduLabers yang lagi nonton nih, apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan untuk diterima di universitas yang kita inginkan? Kalau persiapan sebenarnya banyak ya, apalagi kalau misalnya kalian mau SNBT. Itu aku banyak dengar dari teman-temanku yang lewat jalur SNBT itu kalian tuh harus bikin pola pikir yang apa ya, pokoknya nggak boleh SKS gitu-gitu loh. Kayak kalian harus runtut belajar yang harus rajin dan dicicil setiap hari, nggak boleh langsung sebelum UTBK H-1 UTBK belajar gitu, nggak bisa gitu. Pokoknya kalian harus minta bantuan ke orang sebanyak mungkin juga, karena semakin banyak referensi soal yang kalian dapatkan itu semakin bagus, karena UTBK kan range-nya besar ya gitu. Berarti apapun itu persiapannya harus mateng ya kak. Benar.
Oke deh, mungkin segitu aja. Aku masih mau banyak nanya-nanya sih sebenarnya, cuman kayaknya udah cukup kali ya. Makasih banyak Kak Tanaya udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Semoga kuliahnya sukses terus. Semoga di penjurusan juga keterima ya. Amin. Semoga kamu juga bisa masuk di universitas yang kamu inginkan dan jurusan Ya, juga. amin, amin, amin. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa channel EduLab Indonesia dan jangan lupa follow Instagramnya @edulab.id. Aku Hana dan Aku Tanaya. kita pamit undur diri. See you in the next podcast.